Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini jemaat Tuhan? Luar biarlah biasa. kita pagi hari ini tetap mempermuliakan Tuhan. Amin. Dan biarlah kita tetap memberikan yang terbaik, mendedikasikan hidup kita bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama untuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan serta kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami boleh membawa hidup kami, hati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ada jalan keluar di sana. Ada kedamaian, damai sejahtera yang ilahi terus ada bersama hidup kami. Saat kami mengandalkan Engkau, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang masih kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Bila anugerah terbesar terus Kau berikan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah persembahan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapat
aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. seirama dengan hatimu. Sembah Tuhan lebih lagi, muliakanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Muliakanlah Tuhan, ku sembah Yesus yang hidup, Allah yang berkuasa, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hormat bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Sona, la 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 seke. Sika papa pati jara kata kara sika la la pasna kata 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 kaya se. Yesus Kau maha besar, Kau ajaib Tuhan, Kau yang berjalan atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau ku sanjung, ku tinggikan, hormat bagi aku. Haleluya, haleluya. Pujian bagimu Tuhan, hormat bagimu Yesus. Engkau maha besar, Engkau maha besar. Ku sembah bagimu segala hormat kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya mengiringmu, biarlah kami mengiring Engkau sampai hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
hidup kami Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah kekuatan hanya di dalam Kau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada dalam-Mu Tuhan. Ku menyembahmu. I bend my knees Jesus. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk mengiringmu Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Papa Pendeta Franky Wijaya. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu.
untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah Tuhan. Mari tinggikan Dia. Dia hadir di sini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berjana di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau penjunan kami, Engkau yang akan membentuk hidup kami, Engkau yang akan memperbaiki hidup kami. Ini kami ya Tuhan, ini diri kami, bentuklah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu, hidup kami sepenuhnya ada di tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami tidak akan khawatir dengan perjalanan hidup ini. Sebab sampai kapanpun Kau izinkan kami masih hidup di dunia ini, berarti sampai seperti itulah hidup kami di tangan-Mu. Selama itu pun hidup kami ada di tangan Tuhan. Karena itu buat kami tetap tenang dalam menghadapi situasi dunia ini. Biar kami tetap memiliki iman kepada Tuhan. Biar kami tetap percaya kepada Tuhan. Biar hidup kami tetap tenang, tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Karena itu penuhi pikiran kami dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan live recording ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan pakai mereka semua Tuhan. Biar firman-Mu menjamah dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian sebelum firman ini disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena pada kesempatan ini kita semua boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang sudah begitu luar biasa ikut memberikan ya suasana kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada, pada Minggu tanggal 5 April 2020 ini kita mau kembali belajar akan firman Tuhan. Biar semua kita jangan menjadi orang-orang yang tidak punya semangat dalam belajar firman Tuhan. Tapi biar setiap kita boleh punya semangat, antusias, kegairahan untuk kita belajar kembali firman Tuhan. Nah, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Penghiburan Tuhan Menyenangkan Jiwa. Penghiburan Tuhan menyenangkan jiwa. Kita akan baca, kita buka firman Tuhan dari Mazmur 94 ayat yang ke-19. Jemaat Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 94 ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, saya ajak kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara di tempat kita masing-masing. Saya percaya ketika kita menyuarakan firman Tuhan ada kuasa Tuhan
yang bersama dengan kita saat kita memperkatakan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita baca 2-3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Kitab Mazmur ini yang kita sudah baca bersama-sama. Kitab Mazmur ini kitab yang paling panjang dari semua kitab yang ada di Alkitab. Ada 150 pasal dalam kitab Mazmur ini. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak semua kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, kebanyakan kita ingatnya Daud yang menulis Mazmur. Tetapi kalau saudara memperhatikan mulai pasal yang ke-90, coba saudara buka di Alkitab saudara, pasal 90, maka kita bisa tahu dari mulai pasal 90 sampai 106 itu ditulis oleh Musa. Jadi bukan hanya oleh Daud, saudara. Tapi rupanya Musa juga menjadi salah satu penulis daripada kitab Mazmur. Dan pasal 94 ini adalah tulisan daripada Musa. Jadi apa yang Musa katakan, dia berkata dengan jujur. Karena karena Musa itu juga manusia, sama seperti saudara, sama seperti saya. Ya. Jadi walaupun Musa ini pemimpin yang hebat, pribadi yang luar biasa pada zamannya, tetapi Musa masih seorang manusia biasa, saudara. Nah, pernyataan jujur dari Musa ini berkata bahwa ketika bertambah banyak pikiran dalam batinku, itu artinya Musa mau berkata demikian kepada kita semua. Bahwa ini loh, aku ini juga sama seperti kamu, gitu kan. Kalau saya mau bahasakan dengan bahasa sehari-hari, Musa juga berkata, aku ini juga punya pikiran yang banyak seperti kamu. Jadi jangan hanya kita saja yang merasa, aduh, zaman ini kok zaman yang berat. Masa-masa sekarang kok, aduh, penuh dengan kesukaran. Aduh, saya ini banyak pikiran. Kapan ya pikiran saya bisa mulai tenang? Kapan ya pikiran saya bisa mulai sedikit lega? Saudara, kalau kita baca Mazmur ini, saudara tahu Musa ini jujur berkata, aku juga sama seperti kamu. Kalau kamu mengalami pikiran yang begitu banyak, pikiranmu begitu banyak ada yang belum beres-beres, aku juga begitu. Nah, saudara, sebagai kepala rumah tangga, kita para pria-pria yang sudah menikah tentu kita juga punya pikiran yang begitu banyak. Apalagi kita ini adalah kepala rumah tangga yang harus menghidupi, mencari nafkah buat istri dan anak-anak kita. Sekarang ini semua perusahaan sedang mulai mengurangi jumlah produksi. Bahkan ada yang rumah makan yang mulai ditutup di sana-sini. Di kota Semarang, ya saudara, kebijakan dari wali kota Semarang itu mulai berlaku di beberapa ruas jalan. Itu ditutup 24 jam, saudara. Dan ruas-ruas jalan yang ditutup itu bukan ruas jalan yang sepi-sepi. Tapi ruas jalan yang ramai. Ada banyak rumah makan di sana, ada banyak kafe di sana, ada mall di sana. Dan itu harus ditutup 24 jam. Sudah lihat begitu banyak orang-orang yang saat ini sedang mulai berpikir, gimana caranya aku bisa dapat income? Gimana caranya aku bisa dapat penghasilan kalau seperti ini? Sebagai kepala rumah tangga kita punya pikiran yang begitu banyak ada dalam benak kita. Sebagai seorang single parent, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin rohani, sebagai jemaat, sebagai warga negara, semua kita harus mengakui dengan jujur. Semua kita ini punya beban dalam pikiran masing-masing. Ada begitu banyak hal yang harus kita pikirkan, saudara. Kecuali kalau saudara mau berkata, saya mau berhenti berpikir. Saya tidak mau punya pikiran lagi yang begitu banyak. Atau saya nggak mau lagi memikirkan yang lain. Berarti saudara boleh dikatakan sudah bosan hidup. Tapi saya mau katakan kepada Anda, jangan bosan hidup, saudara. Kita ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih lama. Bukan berarti lebih lama itu lebih banyak menderita, tidak. Saudara, lebih lama artinya kita akan lebih banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
Ya, saudara harus percaya kalau sudah dikasih kesempatan hidup lama, berarti saudara harus yakin Anda sedang diperhadapkan kepada sebuah kenyataan bahwa Tuhan akan menunjukkan banyak perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara. Nah, saudara, dari mana sebenarnya masuknya pikiran-pikiran yang banyak itu? Coba saudara seringkali melihat, sekarang ini kita semua melihat tayangan-tayangan, ada di WhatsApp, di media sosial, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TV. Ya, kita melihat, bukan cuma kita melihat, tapi kita juga mendengarkan apa yang diberitakan di sana. Saudara, ketika mulai muncul wabah COVID-19, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang tertular. Waktu kita lihat, kita dengar, wah timbul ini banyak pikiran dalam benak kita. Apalagi kita teringat dengan keluarga kita yang ada tinggal di kota Jakarta. Saudara, mungkin ada keluargamu yang tinggal di kota Jakarta. Jakarta itu sudah dikatakan zona merah. Bahkan kota Semarang itu juga sudah zona merah. Jadi saudara harus tahu bahwa masih bersyukur Anda di kota Jepara ini. Belum dianggap sebagai zona merah. Tetapi di kota Semarang itu sudah menjadi zona merah. Itu artinya mau tidak mau kita yang ada di kota-kota yang sudah masuk dalam kategori zona merah itu, kita semua penuh dengan beban pikiran. Jadi saudara, dari mana sih mulai munculnya beban pikiran itu, mulai banyaknya pikirannya masuk, itu dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Dari mata, dari telinga, ini dua pintu masuk saudara. Makanya saudara mungkin kalau sudah seperti ini berpikir lebih baik aku jadi wong sing buta. Atau budek sisan gitu ya. Buta, budek, wah itu paling aman saudara. Karena enggak lihat, enggak dengar. Tapi saudara jangan berkata lebih enak seperti itu. Banyak orang yang budek sama buta juga nelongso hidupnya. Mereka ketika dengar orang lain ngomong, ketika mereka mau dengar apa yang dikatakan orang lain, mereka pun penasaran, ki opo gitu ya. Tapi bersyukurlah saudara dan saya masih diberikan mata yang sehat dan telinga yang sehat. Tapi saudara harus tahu, hati-hati. Jangan sampai pintu masukmu itu dimasuki oleh berita-berita yang salah, sehingga jiwamu itu menjadi pintu masuk kedua yang membuat kita lama-lama jadi malah sakit. Ketika banyak dengar berita-berita yang tidak benar itu, tubuh kita bisa jadi sakit, saudara. Karena itu kalau saudara imunnya kurang, imun saudara lemah, Anda gampang sakit. Jangankan corona, flu bisa juga sakit. Ya, kecuali sakit yang lain ya. Kalau tidak punya duit itu bukan karena imun tubuh kita kurang. Itu karena memang sepi, saudara. Makanya tidak punya duit karena sepi. Tapi kalau Anda sakit flu, sakit yang lain, itu karena memang penurunan imun Anda. Jadi lihat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menjadi pintu masuk pertama. Setelah pintu masuk pertama ini, kemudian masuk ke jiwa, sebagai pintu masuk kedua. Lihat saudara, Alkitab berkata tubuh kita ini adalah rumah Allah. Tuhan itu, saya mau ingatkan kepada Anda, Tuhan itu menebus tubuh kita. Tubuhmu adalah rumah Allah. Kenapa disebut rumah Allah? Karena Tuhan menebus tubuhmu. Rumahmu di dunia ini itu tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Ada di sini rumahnya yang ditebus oleh Tuhan? Tidak. Rumah saya ya saya yang tebus, saudara. Dengan cara apa? Ya bayar. Ya, bayar kepada bank, bayar kepada orang yang menghutangi, ya saya harus bayar, tebus. Untuk menjadi hak milik saya. Tetapi tubuh saya ini ditebus oleh Tuhan. Jadi artinya nilai tubuh saudara dan saya itu lebih murah atau lebih mahal daripada rumah saudara di dunia ini. Coba Anda jawab sendiri di rumah masing-masing. Kalau tubuh saudara dan tubuh saya ini ditebus oleh Tuhan, dan rumah kita di dunia tidak pernah ditebus oleh Tuhan, tapi ditebus oleh diri kita. Mana yang lebih mahal nilainya? Rumah saudara di dunia atau tubuh saudara? Kalau saudara mengerti konsep ini bahwa tubuhmu itu berharga di mata Tuhan, nilainya lebih mahal daripada rumah di dunia. Jangan sampai Anda memiliki pintu masuk yang dengan mudahnya
berita-berita yang tidak membangun, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan itu Anda biarkan masuk. Lewat mata saudara, lewat telinga saudara, dan itu lalu masuk ke dalam jiwa Anda dan membuat Anda sendiri rugi. Tubuhmu sakit, tubuhmu tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu stresnya hidup Anda. Lihat, Musa bukan hanya dia mengakui bahwa dirinya itu punya banyak pikiran, tapi juga Musa berkata bahwa penghiburanmu, sama-sama kita baca tadi apa saudara? Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi Musa ini bukan hanya ngakui, aku ini punya pikiran yang banyak, bebanku juga besar sama sepertimu. Tapi juga Musa berkata, ternyata juga penghiburan Tuhan itu menyenangkan jiwanya. Nah, apakah saudara juga begitu? Anda juga mengakui, walaupun aku punya banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu itu menyenangkan jiwaku. Nah, saudara, Musa itu enggak berfokus pada satu sisi saja. Pikiran, beban pikiran. Kebanyakan kita kan cuma fokusnya kepada beban pikiran, ya kan? Aduh, besok ini makan apa? Besok ini kerja apa? Besok ini seperti apa? Itu yang kita pikirkan. Tapi kita enggak memikirkan sisi yang lain. Bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Masih ada Tuhan. Tuhan enggak pernah meninggalkan saudara, enggak pernah meninggalkan saya. Masih ada Tuhan. Kenapa itu enggak dipikirkan oleh kita? Kenapa itu enggak kita yakini seperti Musa? Musa berkata, penghiburanmu itu menyenangkan jiwaku. Artinya aku masih percaya ada Tuhan. Walaupun aku punya banyak pikiran, aku masih percaya ada Tuhan. Karena itu tujuan khotbah pada pagi ini bicara tentang jangan melupakan penghiburan Tuhan. Catat itu saudara, jangan melupakan penghiburan Tuhan. Kenapa saya katakan jangan melupakan? Karena manusia ini mudah lupa. Saat apa mudah lupa? Saat terjepit, saat kepepet, saat tertekan, saat khawatir, saat takut. Manusia mudah lupa. Orang Kristen juga bisa mudah lupa saat dalam keadaan takut, stres dan lain sebagainya. Beberapa minggu yang lalu saya bukan mendengar tetapi membaca langsung lewat media sosial, saudara. Ada seorang dokter gigi di kota Surabaya. Saudara tentu pasti tidak perlu tahu siapa namanya, karena memang namanya juga dibuat inisial saja, disingkat namanya. Dokter gigi loh saudara, ini orang Kristen. Dari mana taunya orang Kristen? Sebab menurut kesaksian daripada keluarganya, orang ini saudara sering bicara tentang kehidupan yang akan datang. Apa itu? Surga, neraka. Ini orang yang rohani kan? Ngomongnya surga neraka. Bukan ngomong soal Mall Paragon, DP Mall, toko saudara, toko apa lagi di sini? Toko damai. Ya, saudara, bukan itu yang dibicarakan, tapi yang dibicarakan adalah tentang surga, tentang neraka. Tapi lihat saudara, orang ini yang bicara tentang surga dan neraka, bunuh diri di lantai 2, di tempat dia praktek. Orang Kristen ya, bisa nggak berbuat konyol? Bisa. Ngomongnya tentang surga neraka, bisa berbuat konyol, bisa. Jangankan dokter gigi, pendeta aja bisa bunuh diri saudara. Anda sudah tahu berita-berita di mana-mana, pendeta saja bisa bunuh diri. Jadi ketika orang itu dalam posisi takut, terjepit, tertekan, khawatir, manusia bisa mudah lupa, ngambil jalan pintas. Hari-hari ini banyak orang yang cemas, takut. Saya mau katakan kepada Anda, hari-hari ini banyak orang yang cemas. Banyak orang. Apakah dari banyak orang itu ada di antara saudara? Coba Anda tanya kepada dirimu sendiri. Kalau hari ini saya berkata kepada Anda, hari-hari ini di sana-sini banyak orang yang cemas, takut dan lain sebagainya. Apakah termasuk Anda dari orang yang banyak itu? Apakah juga termasuk saya dari orang yang banyak itu, saudara? Kita harus ingat 1 Petrus 4 ayat 7, tolong bisa dibacakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
1 Demikian Petrus 4, ya. firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ini saya minta Anda ingat ayat ini. Kenapa? Karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya mau bacakan dalam terjemahan literalnya dikatakan begini saudara. Dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu berpikirlah jernih. Kata kuasailah dirimu itu dalam terjemahan yang lain dikatakan berpikirlah jernih. Dan sadarlah dalam doa-doa. Simpen kata itu, berpikirlah jernih. Lalu dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah kita menguasai diri dan menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap untuk berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tandanya apa? Ya seperti ini. Hari-hari ini kita lihat banyak orang yang takut karena wabah COVID-19. Sebenarnya COVID-19 ini masih belum apa-apanya saudara. Dibandingkan dengan kalau saudara baca dalam firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan, masih begitu banyak lagi hal-hal yang akan terjadi atas bumi ini. Tapi lihat saudara, firman tadi berkata, kuasailah dirimu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan berpikirlah jernih, jaga pikiranmu. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Jadi Alkitab itu mau kita menguasai diri. Alkitab mau kita berpikir jernih. Alkitab mau kita menjaga pikiran dalam situasi yang seperti ini saudara. Di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Alkitab mau kita punya pikiran yang kita jaga. Alkitab mau kita bisa punya penguasaan diri. Berpikir yang jernih. Tujuannya apa? Supaya ayat tadi bilang dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa itu butuh apa Bapak Ibu? Pikiran yang jernih. Doa itu butuh pikiran yang terjaga. Doa itu butuh penguasaan diri. Jadi kalau saudara diundang untuk berdoa, saudara mau berdoa, saudara mau ikut ibadah doa, saudara harus tahu bukan hanya yang disiapkan tubuhmu saja. Artinya engkau harus mandi, engkau harus mungkin mempersiapkan tubuhmu supaya kelihatan baik, segar, fresh. Bukan cuma itu. Tapi Anda juga harus menyiapkan pikiran saudara. Pikiranmu waktu engkau bawa ke sini, pikiran apa? Waktu engkau mau berdoa. Pikiranmu terjaga, pikiranmu jernih, pikiranmu itu engkau kuasai, atau sebaliknya. Pikiran saudara penuh dengan ketakutan. Pikiran saudara penuh dengan kekhawatiran. Pikiran saudara penuh dengan hal-hal yang bulet-bulet saudara. Lalu Anda berpikir, loh Pak kan benar toh. Kalau aku dalam keadaan posisi pikiran kayak begitu berdoa kan betul toh. Nanti ya kita mau lihat. Coba kita mau baca 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Iya. Ayat yang ke-15 dari 1 Korintus 14 tadi memberitahu kepada kita semua. Berdoa itu bukan saja dengan roh, tapi juga dengan apa? Akal budi. Akal budi itu artinya pikiran.
menyanyi, memuji Tuhan, itu juga dengan pikiran. Jadi waktu saudara datang, kalau saudara datang dengan pikiran yang penuh dengan kekalutan, apa yang bisa kita katakan kepada Tuhan? Coba saudara renungkan itu, karena berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Ya kan? Bapak Ibu datang doa, engkau sedang berbicara kepada siapa? Engkau sedang bicara kepada Tuhan. Waktu engkau bicara kepada Tuhan, apa yang kita bicarakan? Coba kita mau buka 1 Petrus 4 ayat 11a. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 bagian A. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Ayat ini berkata jika ada orang yang berbicara, ini enggak cuma bicara kepada sesama loh saudara. Kita wajib, waktu kita bicara dengan sesama, wajib kita nih bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya waktu saya bicara dengan Anda, waktu Anda bicara dengan saya, waktu saya bicara dengan orang lain bicara dengan saya, kalau dia orang Kristen, maka di dalam pembicaraan kita itu seperti orang menyampaikan firman. Artinya kebenaran yang disampaikan, bukan gosip. Bukan kata orang, oh kata si Anu, kata si dia, beritanya kayak gini. Tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Jadi saat kita berdoa, kita bicara sama Tuhan, ya, yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Bukan yang lain, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran. Coba Anda renungkan, menurut Anda, mana yang lebih menarik didengarkan oleh Tuhan saat Anda berdoa? Coba renungkan bersama-sama dengan keluargamu. Mana yang lebih menarik didengarkan oleh Tuhan saat Anda berdoa? Jawabannya ada di Efesus 5 ayat 4. Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, mana yang lebih pantas? Kalau saudara bicara kepada seseorang, orang itu lebih suka mendengar Anda bicara yang positif, yang baik-baik atau yang tidak baik-baik. Berita-berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan. Saya yakin orang yang mau mendengarkan Anda bicara itu pasti berharapnya bicara yang baik. Bicara yang isinya membangun. Lihat, ayat ini berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, hal-hal ini enggak pantas. Saudara saja bisa menilai, itu enggak pantas. Anda sebagai manusia saja bisa menilai, kamu enggak pantas ngomong gitu. Apalagi kamu orang Kristen kok ngomongnya sembrono, ngomongnya kok kosong, ngomongnya kok kotor. Ya kan, seringkali kan kita juga ditegur oleh orang lain. Kamu tuh orang gereja. Aku tahu kamu tuh pelayan Tuhan. Aku tahu kamu itu pengurus, lah kok ngomongmu kayak gitu sembrono. Nggak pantas itu. Saudara, kita ditegur loh oleh manusia. Orang aja nggak senang dengar kata-katanya seperti itu. Apalagi Tuhan. Jangan dipikir Tuhan tuh senang ketika dengar waktu kita sedang berdoa ada kata-kata yang sembrono. Tuhan, mati aku gitu Tuhan. Kalau ndak Engkau tolong, aku mati Tuhan. Itu sembrono saudara. Ya, itu kata-kata yang kosong. Itu enggak pantas. Tapi yang pantas apa? Ayat ini berkata, ucapkanlah syukur. Jadi waktu Anda datang berdoa, bicara sama Tuhan, yang Tuhan mau dengar dari hidup kita, waktu kita bicara, waktu kita berdoa adalah ucapkanlah syukur. Kita ketika berdoa kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan,
Engkau baik. Tuhan, Engkau setia. Tuhan, Engkau murah hati. Tuhan, Engkau sabar. Tuhan, Engkau pengasih. Tuhan, Engkau penyayang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang seperti itu. Jangan kita mengatakan hal-hal yang sembrono. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran kita mulai bertambah, ya, ketika kita mulai banyak hal yang menumpuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan bilang, jaga pikiranmu, kuasai pikiranmu, biar pikiranmu tetap jernih walaupun banyak masuk dalam pikiran kita, berusaha tetap jernih pikiran saudara. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang penuh dengan cinta. Lihat saudara, kalau kita ngomong begitu, ada penghiburan yang melimpah yang Dia berikan kepada kita. Tanpa kita sadari saudara, ketika kita berkata, Tuhan, Engkau murah hati. Oh, Engkau penyayang. Engkau panjang sabar. Oh, Engkau penyedia segala sesuatu. Anda bukankah dihibur? Anda dihibur. Penghiburanmu itu menyenangkan jiwamu. Karena itu pesan saya pagi ini kepada Anda, berdoalah dengan pikiran yang terjaga. Sebab di dalam pikiran yang terjaga itu kita bisa mendapat penghiburan. Coba kalau Anda berdoa kepada Tuhan, yang engkau keluarkan kata-kata yang sembrono, engkau enggak dapat apa-apa. Engkau berdoa amin ya masih tetap jengkel, masih tetap khawatir, masih tetap cemas. Karena yang engkau ucapkan kepada Tuhan kata-kata yang sembrono. Tapi coba kalau kita berkata tentang ucapan syukur. Engkau berkata amin, aku doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anda keluar dari gedung gereja. Anda keluar dari kamarmu, Anda punya raut wajah yang berbeda. Karena Anda dihibur oleh Tuhan. Karena Anda tahu Tuhanmu itu Tuhan yang sayang kepada Anda. Pagi ini di minggu pertama, kita akan kembali memperingati kasih dan kematian Tuhan. Saudara di rumah, Anda sudah menerima perjamuan kudus yang kita sudah minta Anda untuk ambil. Siapkan keluargamu semua untuk menerima perjamuan kudus. Mari sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, saya ingin kita mau berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala Anda, kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau bagikan kepada kami. Firman yang begitu indah di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini. Di tengah-tengah situasi dunia yang begitu berat, ada begitu banyak orang yang punya pikiran yang bermacam-macam. Dan itu juga ada dalam diri kami. Tetapi yang membedakan adalah kami mau tidak lupa. Kami mau tidak lupa. Kami mau sekali lagi tidak lupa. Bahwa kami punya penghiburan daripada Tuhan. Tuhan itu yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang masih bersama dengan kami. Bahkan yang tetap bersama dengan kami. Karena itu Tuhan biar kami mau jaga pikiran kami untuk tetap berpikir yang jernih. Kami mau kuasai diri kami agar kami berdoa. Memperkatakan di hadapan Tuhan kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur. Dimanapun saat ini umatmu berada. Kalau sebentar kami akan bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan lebih dulu Engkau ampuni dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, kebodohan kami, kekurangan kelemahan kami. Selama ini Tuhan, Engkau ampuni. Biar kami tahir kembali di hadapan Tuhan. Biar ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kami dikuduskan, kami disucikan, kami diberkati. Bahkan yang sakit dimanapun saat ini berada, tambahkan iman kepada mereka. Biar mereka mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan yang luar biasa. Ketika mereka sedang dalam pergumulan, jawab pergumulan mereka lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan. Agar mereka bisa tahu bahwa mereka punya jalan keluar. Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, memperbarui kehidupan mereka, komitmen mereka kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Mari kita akan buka bersama-sama. Saudara, ambil roti, engkau baca dulu firman Tuhan yang ada dalam roti itu. Anda amini firman Tuhan itu, Anda perkatakan sebagai sebuah ayat kemenangan bagi Anda. Lalu Anda angkat roti itu di atas, lebih tinggi daripada kepala kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Anda imani, sekalipun Anda sedang melihat tayangan ini, Anda imani Tuhan berkuasa juga dimanapun Anda berada. Menjamah Anda dengan kuasanya yang besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau buka anggur, kita unjukkan ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. Di tangan kita sudah ada darah Kristus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu buat kita. Setidaknya kita masih punya beberapa tetes daripada darah Kristus yang saat ini kita angkat di tangan kanan kita. Percayalah, imani bahwa kita akan makan, minum darah Kristus. Kita percaya darahnya menyucikan tubuh kita, membuat kita sehat, kuat. Dengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua kita bersuara, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur ketika kami berdoa, memperkatakan perkataan yang baik tentang Engkau. Engkau Tuhan yang murah, Engkau Tuhan yang panjang sabar, Engkau Tuhan pemelihara hidup kami, Engkau Tuhan yang menjaga diri kami, Engkau Tuhan yang memberkati kesehatan kami, Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kami, menaungi kehidupan kami. Kami perkatakan itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memperkatakan itu di hadapan-Mu. Kami sedang berbicara kepada Tuhan. Kami tidak mau lagi memperkatakan kata-kata yang sembrono, karena itu tidak pantas Engkau dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu yang saat ini berkumpul di rumah mereka masing-masing. Berkati hidup mereka, ingatkan mereka akan firman Tuhan ini dalam menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan. Biar pikiran mereka dijaga, pikiran mereka tetap jernih. Ketika mereka berdoa, mereka mengucapkan ucapan-ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, berkatilah keluarga mereka masing-masing dengan berkat kesehatan, dengan berkat perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat daripada Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati hidup kita. Setidaknya kita bisa terus ada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan ibadah berikutnya dengan berkat Tuhan yang baru. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua dan kita akan bertemu dalam ibadah mendatang.